Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita ketemu lagi. Mudah-mudahan kalian dalam kondisi sehat walafiat, puasanya lancar semuanya. Kita lanjutkan materi kita, yaitu tentang kepuasan layanan. Saya share screen dulu. Ya, kualitas layanan. Baik, yang pertama, kualitas pelayanan menjadi prioritas dalam bisnis. Kemarin sudah pernah kita bahas, kualitas itu adalah salah satu faktor keberhasilan yang penting sekali untuk mencapai kompetisi pasar saat ini. Untuk keunggulan bersaing perusahaan, maka harus meningkatkan kualitas kita. Nah, kualitas dijelaskan sebagai gambaran secara total. Total quality management itu kualitas dengan gambaran secara total dan karakteristik produk atau jasa yang memuaskan harapan pelanggan. Jadi sesuai dengan harapan pelanggan sehingga pelanggannya puas karena sesuai dengan keinginannya. Kemudian kualitas layanan merupakan salah satu unsur penting dalam perusahaan. Ini menurut Hope dan Muhleman, ini disebabkan karena kualitas layanan merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam organisasi. Jadi, bagaimana melihat kinerja organisasi itu baik dan buruknya, salah satu faktor yang dilihat adalah dari kualitas layanannya. Nah, oleh karena itu, kualitas layanan harus mendapat perhatian yang serius dari manajemen. Jadi, manajemen nggak boleh itu mengindahkan atau mengabaikan tentang kualitas layanan. Karena yang pertama dilihat oleh pelanggan, khususnya untuk perusahaan-perusahaan jasa, pasti adalah dari pelayanannya. Nah, di sini ada tuntutan pelanggan, sehingga kualitas layanan yang lebih baik yang diakibatkan karena semakin ketatnya persaingan menjadi perhatian yang serius bagi perusahaan. Jadi karena adanya persaingan juga, maka perusahaan berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas layanan agar pelanggannya puas. Nah, semua organisasi yang bergerak dalam bidang apapun harus meningkatkan kinerjanya agar bisa bersaing, memenuhi kebutuhan konsumennya. Ini menurut Purwanto 98. Nah, premis-premis tentang peningkatan kualitas itu yang pertama yaitu kualitas harus dirasakan oleh customer. Jadi bagaimana pelanggan atau pembeli atau pemakai jasa itu merasakan kualitas kita. Nah, usaha kualitas harus dimulai dengan kebutuhan pelanggan dan berakhir dengan persepsi customer. Nah, kemarin sudah pernah saya jelaskan juga bahwa kita membuat suatu produk, suatu jasa itu dasarnya adalah dari kebutuhan pelanggan. Lihat masalahnya pelanggan, kemudian produk atau jasa kita merupakan solusi dari masalah tersebut. Nah, sehingga memang betul-betul produk atau jasa kita itu dibutuhkan oleh pelanggan. Nah, ketika produk itu sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan kualitas layanannya bagus, pelayanannya oke, maka persepsi customer pun juga oke. Itu yang dikatakan kualitas layanannya oke. Nah, peningkatan kualitas hanya berarti bila dirasakan oleh customer. Jadi ketika pelanggan itu merasakan merasakan kepuasan, merasakan kenyamanan, itu berarti layanan kita memang betul-betul berkualitas. Produsen dalam hal ini harus tanggap dan mengetahui apakah kualitas tersebut telah benar-benar dirasakan customer. Jadi kita harus menilai, jangan cuma dikira-kira, tapi harus ada bukti penilaian dari customer bahwa pelayanan kita betul-betul dinilai baik oleh pelanggan. Cari feedback, minta feedback dari pelanggan. Misalnya bisa melalui wawancara, bisa melalui kotak saran misalnya itu bisa mengetahui seberapa puas pelanggan kita, apakah benar-benar mereka merasakan kepuasan.
Yang kedua, kualitas harus dicerminkan dalam setiap kegiatan perusahaan. Jadi, semua kegiatan perusahaan nggak hanya dicerminkan dari produknya aja, tapi juga kualitasnya. Kualitas iklan, kualitas layanan, literatur produk, penghantaran, dukungan purna jual, dan lain sebagainya. Jadi ada kualitas tidak hanya produk, tapi juga kegiatan lain dalam perusahaan, misalnya dalam promosi, iklannya berkualitas, iklan yang berkualitas itu yang bagaimana? Yang sesuai, yang diomongkan di iklan itu sesuai dengan produk kita, sesuai dengan pelayanan kita. Kemudian kualitas pelayanan, kualitas dalam sistem antrian misalnya, sistem pemesanan misalnya, pengiriman barang misalnya, kemudian literatur produk, referensi-referensi atau informasi-informasi produk yang diberikan kepada konsumen, kemudian penghantaran, dukungan purna jual dan sebagainya. Misalnya penjualan spare part misalnya itu dukungan purna jual, bengkel misalnya, servis dan seterusnya. Kemudian garansi juga bisa. Kemudian yang ketiga, kualitas membutuhkan komitmen karyawan yang menyeluruh. Kualitas hanya dapat diberikan oleh perusahaan yang semua karyawannya punya komitmen yang sama untuk memberi kualitas yang terbaik buat pelanggan. Jadi nggak bisa cuma satu atau dua karyawan saja yang punya keinginan untuk memuaskan pelanggan, tapi harus seluruhnya. Seluruh karyawan punya komitmen, punya keinginan bagaimana caranya biar konsumen puas. Loh, yang di depan kan cuma bagian marketing misalnya. Bukan berarti begitu. Karena pelayanan tidak hanya dari marketing, bisa dari divisi lain begitu. Dan itu saling berkesinambungan. Kemudian yang keempat, kualitas membutuhkan rekan-rekan yang berkualitas tinggi. Kualitas hanya bisa diberikan oleh perusahaan yang punya rekan yang juga mempunyai komitmen terhadap kualitas dan rantai nilainya. Misalnya bentuk kerjasama perusahaan, sama-sama punya visi misi untuk menciptakan kualitas layanan. Bisa bentuk dengan supplier, rekan supplier. Suppliernya sama-sama ingin memberikan kualitas terhadap kita sehingga produk bahan baku yang kita beli itu berkualitas sehingga kita bisa olah dengan baik sehingga konsumen juga merasa puas misalnya. Kemudian dengan rekan misalnya distributor, itu juga distributor yang memang punya visi, punya keinginan untuk memberi pelayanan yang baik kepada pelanggan sehingga pelanggan akhir merasa dilayani dengan baik. Kualitas layanannya juga baik. Kemudian yang kelima, kualitas dapat selalu ditingkatkan. Jadi perusahaan-perusahaan yang terbaik selalu percaya sistem Kaizen, perbaikan berkesinambungan, perbaikan terus-menerus. Nah, cara terbaik untuk meningkatkan kualitas dengan mengukur kinerja perusahaan dan membuat perbandingan dengan pesaing-pesaing terbaik, serta mendorong mereka untuk menandingi atau bahkan mengalahkan mereka. Jadi ada terus dipantau, dievaluasi terus dengan sistem Kaizen itu. Jadi kita perbaiki lagi. Misal ada komplain dari pelanggan, diselidiki kenapa komplain, di mana letak komplainnya, kemudian bagaimana perbaikannya. Misal tidak ada pun, bandingkan dengan pesaing kita yang terbaik, yang terdekat, yang mungkin bisa di atas kita atau dari perusahaan lain yang memang dikatakan kualitas layanannya paling bagus misalnya. Nah, itu kita bisa menjadikan patokan sehingga kita perbaiki kualitas layanan kita bisa lebih baik atau minimal sama dengan mereka. Kemudian yang keenam, kualitas menekan biaya. Jadi dulu banyak yang bilang kalau untuk mencapai kualitas itu akan menambah biaya karena memperlambat produksi. Tapi sekarang seharusnya dengan adanya biaya kualitas akan diperoleh manfaat yang lebih besar. Karena dengan adanya biaya kualitas yang sudah dialokasikan untuk meningkatkan kualitas tadi, bisa menambah jumlah penjualan yang signifikan, peningkatan penjualan yang signifikan, sehingga omsetnya naik, maka profitnya juga akan naik. Nah, seharusnya begitu, sehingga dia akan menekan biaya.
Kemudian pengertian pelayanan. Pelayanan merupakan tindakan atau perbuatan seseorang atau organisasi untuk memberi kepuasan kepada pelanggan atau nasabah. Jadi bagaimana perusahaan atau seseorang memberi kepuasan kepada pelanggannya, kepada customer-nya. Kemudian pelayanan adalah produk yang ditawarkan dan disampaikan kepada pelanggan yang membutuhkan ketika produk kita sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Kemudian pelayanan tidak hanya terbatas sebagai produk jasa, tapi sebagai menyertai produk barang dalam penyampaiannya. Misalnya pengiriman barang, itu juga kualitas layanan. Menerima komplain misalnya, garansi misalnya, dan seterusnya. Kemudian pelayanan secara luas mencakup baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Ada pelayanan yang tangible dan ada yang intangible. Ada yang kelihatan, ada yang nggak kelihatan. Misalnya yang kelihatan ya ketika pelanggan datang kita ucapkan selamat pagi, selamat siang, itu yang benar-benar nampak. Nah, ketika yang nggak kelihatan misalnya dalam pengiriman barang, produsen tidak ketemu langsung dengan konsumen, tapi produsen bisa segera mengirim produk ke konsumen dengan kondisi yang baik, itu sudah merupakan kualitas layanan yang baik. Kemudian siapa itu pelanggan? Pelanggan itu orang yang paling penting karena tanpa pelanggan perusahaan nggak akan ada yang beli produknya sehingga omsetnya turun sehingga labanya rendah. Kemudian yang kedua tidak tergantung kepada kita, kita yang bergantung pada customer. Jadi bukan pelanggan yang bergantung pada perusahaan karena pelanggan boleh milih misalnya kalian mahasiswa mau beli makan pelanggan boleh milih mau makan apa. Dari sekian jejer-jejer di sekitar kampus, mau makan yang mana itu terserah pelanggan begitu. Kemudian customer bukan pengganggu pekerjaan kita, mereka yang jadi tujuan kita. Nah, ini kata kunci ketika memberi kepuasan pelanggan. Kalau pelanggan datang bukan berarti aduh ada kerjaan lagi, bukan begitu, tapi malah alhamdulillah karena ada yang mau beli, ada yang mau pesan misalnya, ada yang minta dilayani. Kemudian bukan orang luar biasa dalam suatu usaha, tapi merupakan bagian dari usaha kita. Jadi bukan sebagai orang luar biasa, tapi pelanggan selalu ada di bagian dari usaha kita atau perusahaan. Nah, pelanggan bukan sekedar angka, tapi merupakan manusia biasa yang punya emosi, perasaan, dan sebagainya. Bukan orang yang mesti kita ajak berdebat atau bertengkar, orang yang menyampaikan segala keinginan kepada kita, menentukan sukses sebuah usaha dan pekerjaannya. Jadi, nggak hanya berapa jumlah pelanggan, nah itu bentuknya angka, tapi juga pelanggan itu juga manusia, punya perasaan, punya emosi, punya senang, punya sedih. Nah itu bagaimana menciptakan perasaan pelanggan yang baik, itu namanya kualitas layanan. Kemudian pelanggan penting. Nah, kenapa pelanggan itu penting? Keluhan pelanggan 2 kali lebih banyak dari pujian. Jadi lebih banyak orang mengeluh lebih cepat daripada orang memuji. Misalnya, suatu produk kita konsumsi, ketika enak kita diam aja. Tapi ketika satu produk itu misalnya rusak atau kotor atau mungkin nggak sesuai, itu bisa kita ceritakan. Bahkan sekarang cepat sekali informasi itu. Kita tinggal update status misalnya, loh saya makan ini kok sakit perut misalnya. Nah itu bisa menyebabkan orang lain, oh jangan makan ini, jangan makan ini, jangan makan ini, dan seterusnya, lebih cepat. Tapi ketika saya makan ini enak ya ternyata, belum tentu diupload di statusnya. Kemudian pelanggan tidak puas itu 8-10 orang lain, 7 dari 10 pelanggan puas itu akan datang lagi. Jadi ketika ada 7, minimal 7 ya, berarti dari 10 pelanggan puas, 7 orang mengatakan puas, ada 10 pelanggan yang datang, 7 orangnya bilang puas, itu akan datang lagi. Artinya 70%. Nah, jika persoalan pelanggan diselesaikan sesegera mungkin, 95% pelanggan akan datang lagi. Jadi ketika memang misalnya
pelanggan ada yang mengeluh, ada yang komplain, itu segera diselesaikan biar pelanggan merasa dihargai, merasa dihormati, sehingga dia tetap akan datang lagi. Atau malah mungkin bisa jadi mereferensikan produk kita. Nah, lebih baik meningkatkan pembelian 10% dari pelanggan yang ada daripada meningkatkan jumlah pelanggan 10%. Jadi, di maintenance pelanggan yang sudah ada itu, di maintenance terus sehingga pembeliannya meningkat, bukan mencari jumlah pelanggan lagi. Maintenance aja yang udah ada, biar dia belinya lebih banyak lagi atau lebih rutin lagi. Kemudian perusahaan jasa 85-90% menggantungkan usahanya pada pelanggan yang sudah ada. Jadi memang dari maintenance ke pelanggan tadi ya. 80% ide produk atau layanan yang sukses berasal dari pelanggan. Nah, ketika ada komunikasi yang baik karena ada layanan yang baik tadi, maka pelanggan memberi ide nih. Kenapa sih kok nggak gini aja? Kenapa kok ininya begini? Jadi mendingan begini aja. Kok saya butuhnya yang begini misalnya. Nah, itu muncul ide-ide produk baru, layanan baru sehingga perusahaan bisa memperbaiki produk atau jasanya. Untuk menarik pelanggan baru butuh biaya 7 kali lebih besar dibandingkan biaya untuk mempertahankan pelanggan karena butuh biaya promosi yang tinggi, butuh mengenalkan produk lagi ke konsumen baru, mencari pasar baru dan seterusnya, itu biayanya lebih besar. Jadi mendingan diberi layanan yang udah ada, diberi layanan yang baik, komunikasi yang baik di maintenance sehingga dia akan bertambah pembeliannya. Nah, bagaimana sistem pelayanan customer yang baik? Bisa dengan adanya komitmen total dari manajemen. Jadi semua total, nggak hanya bagian marketing aja, tapi juga dari top manager. Dari top manager sampai ke pelaksana. Kemudian harus ada pengenalan dan pemahaman terhadap customer. Jadi harus ada pengenalan dan pemahaman terhadap customer, informasi-informasi yang diberikan itu betul dan akurat begitu. Kemudian adanya standar kinerja pelayanan yang berkualitas, ada standarnya. Contoh kalau kalian datang ke bank misalnya, dibukain dibukain pintu oleh satpam, mereka menyampaikan salam apa misalnya dari bank yang sama di kota lain pun juga seperti itu standar kinerja layanan. Standar antrian misalnya dan seterusnya itu sama semua di tiap cabang. Nah, itu namanya standar kinerja layanan. Kemudian harus ada sistem pelatihan dan pengembangan serta penghargaan bagi karyawan. Jadi karyawan di-training dulu untuk meningkatkan layanan. Kemudian kalau perlu dikasih reward. Siapa yang memberi layanan terbaik dapat reward misalnya. Sehingga karyawan berlomba-lomba untuk memberi pelayanan yang terbaik kepada pelanggannya. Kemudian ada sistem untuk selalu dekat dengan customer, bisa via sosial media misalnya, bisa via internet misalnya, bisa via surat misalnya, dan seterusnya. Itu jalin hubungan baik terus. Meskipun dia tidak dalam kondisi membeli, tapi terus aja berkomunikasi dengan baik. Kemudian selalu berupaya untuk melakukan perbaikan secara berkesinambungan. Ini sistemnya Kaizen, perbaikan berkesinambungan. Kemudian pelayanan pelanggan yang baik, ini bisa dengan mudah untuk dijumpai. Jadi ketika pelanggan butuh produk kita atau jasa kita bisa segera dijumpai. Bisa misalkan pelanggan langsung WA ke kita, langsung kita siap, kita jawab langsung, oh ada, ready, dan seterusnya. Selalu ada saat dibutuhkan, itu jam buka, bahkan sering ya marketing itu bisa dibilang 24 jam ketika customer langsung tiba-tiba butuh langsung responsif harusnya. Kemudian mengatur sistem antrian dan ruang tunggu yang nyaman. Ini terkait dengan sistem antrian karena ketika antri terlalu lama, kemudian tidak nyaman sehingga bosan, bisa jadi pelanggan berpindah ke produk lain atau jasa yang lain. Waktu tunggu yang pendek dan harus jelas. Nah, kalau bisa waktu tunggunya pendek dan jelas sehingga sistem antriannya tidak terlalu panjang, konsumen tidak terlalu lama menunggu untuk dilayani. Kemudian setiap petugas memahami produk yang ditawarkan. Jadi
semua yang ada di depan, terutamanya yang ketemu langsung dengan pelanggan itu tahu apa spesifikasi produk yang ditawarkan, sehingga ketika pelanggan nanya, jawabannya pun juga betul dan akurat. Usahakan jangan sampai kehabisan persediaan, jangan sampai persediaan itu kosong sehingga pelanggan harus mau beli aja inden misalnya, mau beli harus nunggu misalnya. Itu kadang pelanggan yang nggak sabar bisa jadi dia berpindah ke perusahaan lain. Kemudian berikan perhatian setelah customer mendapat pelayanan, ya meskipun sudah selesai, boleh telepon lagi misalnya, bagaimana kondisi produknya, ada keluhankah Pak, Bu? Kemudian misalnya beli mobil, kemudian diingatkan servisnya, sudah servis belum? Sudah berapa kilometer? Oh, sudah waktunya servis, dan seterusnya. Kemudian tepat waktu dan penuhi janji sesuai dengan janjinya. Kemudian permudah cara pembayaran dan ciptakan sistem pembayaran yang cepat dan akurat. Jadi misalnya bikin harus tunai, nah itu bikin repot pelanggan. Zaman now harus tunai, padahal sekarang udah banyak virtual account, transfer dan sebagainya. Ini sehingga mungkin bisa lebih longgar lagi, tapi tetap harus meminimalisir risiko karena ini terkait dengan uang atau pemasukan perusahaan. Kemudian memperbaiki kualitas layanan. Bisa yang pertama dengan melayani dengan sepenuh hati. Jadi jangan sampai bagian frontliner itu ngresulo misalnya, ngedumel misalnya, dalam hatinya nggak ikhlas misalnya. Nah ini sehingga bagaimana caranya pelayanan yang baik pada akhirnya akan mampu memberi kepuasan kepada pelanggan. Jadi ketika dilayani dengan baik, pelanggan pasti akan puas. Faktor utama yang berpengaruh adalah sumber daya manusianya. Jadi terutama yang ada di frontliner yang ketemu langsung dengan pelanggan. Kemudian pembekalan sangat diperlukan melalui pendidikan dan pelatihan, ada training and development-nya untuk terkait kepuasan layanan juga. Kemudian memperbaiki dimensi pelayanan, baik yang tangible maupun yang intangible tadi. Hal yang perlu diperhatikan oleh segenap karyawan, yang pertama selalu ingin membantu setiap keinginan dan kebutuhan pelanggan sampai tuntas, sampai selesai, sampai produknya terkirim, sampai nggak ada komplain. Kemudian selalu memberi perhatian terhadap permasalahan yang dihadapi pelanggan. Ketika pelanggan merasakan ada masalah dengan produk kita, maka harus kita carikan solusinya. Kemudian sopan dan ramah dalam melayani pelanggan, harus dengan bahasa-bahasa yang santun misalnya, kemudian ramah. Kemudian memiliki rasa toleransi tinggi dalam menghadapi setiap tindak tanduk para pelanggan, jadi harus mentolerir, nggak boleh sambil marah-marah. Kemudian menjaga perasaan pelanggan agar tetap merasa tenang, gunakan bahasa yang menjaga perasaan pelanggan, membuat nyaman pelanggan, sehingga pelanggan timbul kepercayaan kepada kita. Kemudian dapat menahan emosi dari setiap kasus yang dihadapi, terutama dalam melayani pelanggan yang berperilaku kurang baik. Misalnya pelanggan yang marah-marah, jangan dibalas marah-marah. Misalnya begitu, itu tahan emosinya. Ingat selalu bahwa ini pelanggan, hati-hati. Tetap jaga emosi, sehingga bisa tetap melayani dengan baik. Nah, kesimpulannya, dalam persaingan yang semakin ketat sekarang, aspek pelayanan jadi salah satu keunggulan kompetitif dalam persaingan. Kemudian yang terutama menilai baik buruknya kualitas layanan adalah pengguna jasa atau customer itu. Kemudian dimensi pelayanan bisa digolongkan ke dalam tangible dan intangible tadi ya, yang tampak dan tak tampak. Kemudian produk jasa layanan menyertai produk barang dalam penyampaiannya kepada pelanggan. Jadi nggak hanya jasa tapi produk itu misalnya dalam bentuk pengiriman barangnya. Kemudian kualitas layanan justru ditentukan ketika pelayanan itu sendiri sedang dihantarkan. Kualitasnya itu ada ketika menyampaikan atau ketemu langsung dengan pelanggan. Kemudian untuk bisa memberi layanan yang baik perlu mengetahui tepat apa yang diharapkan oleh pelanggan. Namanya kualitas kan harus tahu harapan pelanggannya apa, sehingga kita tahu
seberapa dikatakan konsumen itu puas. Kemudian sumber daya manusia menjadi unsur utama. Utamanya sumber daya manusia yang ada di depan yang ketemu langsung dengan pelanggan. Meskipun harusnya menyeluruh semuanya itu punya komitmen yang sama untuk meningkatkan kualitas layanan. Itu saja dari saya. Silahkan mungkin kalau ada yang tanya nanti bisa kita bahas bersama-sama. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.